Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan membahas tentang latihan soal untuk biaya standar yang kedua. Jadi, kita diminta untuk menghitung selisih komposisi bahan baku, kemudian selisih hasil biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Nah, pada soal ini PT Jaya Mandiri menggunakan sistem biaya standar. Data biaya standar untuk menghasilkan 20.000 kilo, perhatikan ini, untuk menghasilkan 20.000 kilo produk X adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah standar dalam menghasilkan 20.000 kilo produk X. Nah, kemudian catatan akuntansi perusahaan tersebut bulan Oktober 2019 menunjukkan pemakaian bahan baku sesungguhnya, biaya tenaga kerja langsung sesungguhnya, dan biaya overhead pabrik sesungguhnya selama bulan tersebut sebagai berikut. Nah, kita diminta untuk menghitung selisih komposisi bahan bakunya dan selisih hasilnya. Nah, sebelumnya kalian harus memasukkan data-data yang tertera di tabel tadi ke dalam tabel, yaitu kalian buat tabel yang merinci untuk jenis bahan bakunya. Jadi mempermudahkan kalian nanti ketika mengerjakan. Karena sudah tersusun dengan rapi ini, jadi kan sudah jelas bahwa untuk bahan baku A dengan jumlah 10 liter itu harga standar per liternya sekian, maka ketemu total biaya bahan bakunya 1.300.000. Nah, ini yang akan saya tekankan adalah menghitung presentase bahan baku untuk A dan B. Nah, ini kita total dulu dari jumlah kuantitas bahan baku antara A dan B, yaitu 25.000 liter. Nah, kita bagaimana cara menghitungnya presentase masing-masing bahan baku? Ya, dari masing-masing kuantitas per total keseluruhan kuantitas kali 100%. Maka untuk bahan baku A ketemu 40%. Dan untuk bahan baku B ketemu 60%. Nah, selanjutnya masuk ke perhitungan selisih komposisi bahan baku. Nah, jadi untuk bahan baku A dengan komposisi standar tadi yang sudah kita hitung 40% dan bahan baku B komposisi standarnya 60%. Nah, ini berdasarkan komposisi sesungguhnya dari soal juga ini datanya. Nah, 10.750 liter, yang B 16.250 liter. Nah, ketemu komposisi sesungguhnya secara total yaitu 27.000 liter. Nah, kita menghitungnya bagaimana untuk mengetahui komposisi standarnya? Ya, kita menghitungnya berdasarkan komposisi presentase tadi. Nah, jadi dari 40% dikali dengan total komposisi sesungguhnya, maka masing-masing ketemu ini presentasenya. Nah, kemudian kita lihat dari perbandingan antara komposisi standar dan komposisi sesungguhnya itu. Jadi dia ketahui komposisi sesungguhnya 10.750 liter dengan komposisi standarnya 10.800. Maka selisih komposisi bahan baku dalam liternya adalah 50 liter. Kemudian yang untuk bahan baku B, selisih komposisi bahan bakunya adalah 50 liter. Nah, ini kita masukkan harga standar bahan baku per liternya. Nah, ini sudah diketahui juga di soal. Nah, dengan demikian kita bisa mengetahui selisih bahan bakunya tersebut laba atau rugi. Nah, kita perhatikan dulu di sini. Kenapa yang selisih bahan baku A laba? Nah, kita lihat antara yang sesungguhnya dan standar. Ini kan berarti penggunaannya lebih sedikit yang sesungguhnya, maka tentu dia akan menghasilkan laba. Sedangkan kalau yang bahan baku B, dia melebihi dari yang standar ditetapkan, maka dia akan mengalami rugi. Dengan demikian ini kita bandingkan bahan baku A dan bahan baku B, selisih komposisinya mengalami
laba 2.500. Selanjutnya kita ke yang perhitungan berikutnya, yaitu perhitungan selisih hasil bahan baku. Jadi dari presentase hasil standar tadi 20.000 per 25 dikali 100% kan ketemu 80%. Nah, jadi kalau jumlah bahan baku A dan B yang diolah dalam periode akuntansi tersebut sebanyak 27.000 liter. Nah, ini kan 27 liter ini kan yang diketahui di soal sesungguhnya. Menurut presentase hasil standar, harus mengalihkan 80% tadi dikali dengan komposisi sesungguhnya 27 liter. Maka ketemu produknya itu 21.600 kilo. Ini adalah produk selesai atau produk sesungguhnya. Nah, teman-teman banyak yang salah dalam menghitung ini karena teman-teman ini menganggap sebagai produk standar, padahal ini adalah produk selesai karena kita mengalihkannya dengan komposisi sesungguhnya. Nah, standarnya tadi berapa? Standarnya tadi kan 20.000 kilo. Nah, sehingga selisih hasil atau dalam kilo itu adalah sebesar 1.600 kilo. Dan biaya per kilo produk membutuhkan biaya bahan baku, jadi dari 2.500.000 untuk 20.000 kilo, jadi per kilonya adalah 125. Nah, 2.500.000 itu dari mana ini? Dari total keseluruhan biaya bahan baku untuk 20.000 kilo produk. Nah, kemudian kita menghitung selisih hasil bahan baku yang diringkas sebagai berikut, yaitu hasil sesungguhnya dan hasil menurut standar. Nah, ini diketahui bahwa hasil sesungguhnya lebih tinggi, berarti kita mengalami laba. Dan tentunya selisih hasil biaya bahan baku dalam rupiahnya kita kalikan dengan harga per kilonya, ketemu 200.000 ini sebagai laba. Kemudian untuk selisih biaya tenaga kerja diketahui biaya tenaga kerjanya itu 40 jam, untuk tarifnya itu masing-masing jam Rp450. Nah, jadi dari sini kita bisa menghitung dari produk yang sesungguhnya 21.600 dikali harga tarif upah standar tarifnya. Nah, jadi selisih hasil biaya tenaga kerjanya diketahui 720.000. Nah, kemudian yang terakhir yaitu menghitung perhitungan selisih biaya tenaga kerja, di mana biaya overhead pabrik 40 jam dengan harga masing-masing 500. Nah, ini ketemu 20.000. Maka hasil sesungguhnya dikali biaya overhead pabrik per jamnya adalah produk jadi ada produk sesungguhnya tadi 21.600 dikali harganya masing-masing 500. Nah, ini diketahui 10.800.000. Maka untuk hasil standarnya juga dari 20.000 kilo produk dikali 500 ketemu 10 juta. Maka selisih hasil biaya overhead pabriknya adalah 800.000. Ini laba. Nah, mudah kan untuk mengerjakan soal yang menghitung selisih komposisi bahan baku dan selisih hasil. Nah, demikian penjelasan singkat saya untuk pembahasan latihan soal biaya standar menghitung selisih komposisi hasil dan selisih masing-masing biaya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.